kerja. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai agenda kita, baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Baiklah, selanjutnya jangan lupa presensinya tolong diisi dulu tadi yang sudah dibagikan oleh panitia. Lengkap ya hari ini semua hadir? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Nadia Nigma. Kalian bisa memanggil saya Ibu Nai. Lahir di Banjarmasin 9 Desember 1980. Saya tinggal di Kayutani di Pelamboyan. Mungkin ada yang dekat dengan tempat tinggal saya. Itu nomor handphone saya dan alamat email boleh dicatat. Kali nanti setelah ini ada yang dikonsultasikan. Dan itu beberapa sertifikat kompetensi saya termasuk di ahli K3 umum yang terkait dengan pelatihan pada hari ini. Saya juga akan menyampaikan safety induction. Yang pertama yaitu kebersihan dan kerapian area kerja dan belajar. Diharapkan semua menjaga kebersihan ya, kebersihan lantai, kerapian kabel, jalur listrik, kemudian kerapian peletakan sisa buangan, sampah dibuang pada tempatnya. Nanti apabila ada barang tidak terpakai dan mudah menyala, dijauhkan dari sumber api. Sarana proteksi terhadap kebakaran ada di sebelah pintu, bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian sarana jalan keluar juga bebas hambatan, kita bisa keluar lewat pintu kiri, ada tangga, dan titik kumpul ada di halaman persis di depan gedung ini. Demikian. Nah, ini tata tertib kita selama pelatihan. Dilarang merokok, makan, minum selama sesi pelatihan. Dilarang memancing keributan, dilarang mengobrol, baik itu secara daring maupun luring, artinya tidak boleh main handphone juga. Dilarang meninggalkan ruangan sebelum sesi berakhir kecuali untuk pergi ke toilet. Oh ya, toilet ada di lantai bawah ya, di sebelah kanan setelah pintu masuk. Mengangkat tangan dan mengenalkan diri sebelum bertanya. Kemudian kita akan istirahat tepat pada waktunya nanti. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan judul pelatihan kita yang saya ambil dari paling atas itu. Pelatihan besarnya adalah teknisi akuntansi junior. Kemudian diambil dari kode unit M69200.02.02 dengan judul unit menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, dengan elemen kompetensinya menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja dengan judul prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Insya Allah ini nanti 20 menit. Nah, ini hotmapnya. Jadi nanti setelah saya menyampaikan kode unit, judul pelatihan, akan ada tujuan. Setelah itu ada 2 subbab materi besar. Setelah itu masing-masing subbab ada rinciannya. Nanti ada aplikasi dan evaluasi. Kemudian akan ada tulisan lanjutan ini. Nah, ini adalah tujuan instruksional khusus beserta manfaat pelatihan ini. Tujuannya adalah setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta kompeten mengikuti prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Dan ada 3 manfaat ini, serta dapat menjelaskan hubungan definisi situasi darurat dan pertolongan pertama beserta rujukan atau acuannya. Kemudian peserta dapat mengidentifikasi dan mengikuti beberapa prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan kerja beserta acuannya juga. Kemudian yang terakhir, peserta dapat mengidentifikasi isi foto P3K berdasar acuan rujukan juga. Nah, kita masuki subbab yang pertama, yaitu situasi darurat dan first aid atau P3K. Kita akan memahami dulu P3K itu apa. Nah, P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu tindakan awal secara tepat, cepat yang diberikan terhadap seseorang yang tiba-tiba mengalami cedera atau sakit sebelum bantuan medis datang. Jadi artinya tindakan kita itu adalah tindakan awal saja, tetapi cepat, tepat, dan sebelum bantuan yang sesungguhnya atau bantuan medis datang. Nah, kenapa pertolongan pertama diperlukan? Ini hal yang sangat penting ya. Alasannya adalah kejadian gawat darurat itu dapat terjadi kapan saja, di
di mana saja dan bisa terjadi terhadap siapa saja. Dalam hal ini termasuk di tempat kerja. Nah, dan menimpa para pekerja. Nah, ini hal penting lainnya, yaitu rujukan atau acuan prosedur pertolongan pertama tadi. Ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bisa dibaca di sini ya. Kemudian yang berikutnya Peraturan Menteri Permenaker Nomor 15 Tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Jadi dua ini acuannya. Nah, ini salah satu dari acuan yang nomor 2 tadi saya cukupkan. Ini pasal satunya saja. Kenapa saya cukupkan ini? Karena di sini ada apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja itu. Ini ada, yaitu upaya memberi pertolongan cepat, tepat, jadi ya. Kemudian petugas P3K itu apa? Di sini juga ada disebutkan. Dan fasilitas di tempat kerja itu apa terkait dengan P3K. Setelah itu yang disebut pekerja itu ada juga disebutkan di sini, dan terakhir tempat kerja itu apa juga disebutkan di sini. Nanti ini bisa dibaca kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar menolong. Ini sangat penting sebelum kita terjun menjadi penolong pertama, ya, atau penolong di situasi darurat tadi. Yang pertama, pastikan diri kita aman. Jadi jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri ketika kita menolong orang lain. Kemudian yang kedua, jangan panik. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita tidak panik. Ketika kita panik, sebaiknya kita jangan menolong orang. Kemudian yang ketiga, berikan pertolongan yang terbaik pada korban. Artinya kita yang benar-benar ingin menolong dengan usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan sampai setengah-setengah memberi pertolongan. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang keempat adalah minta persetujuan korban. Seperti apa? Ini juga termasuk di dalamnya adalah kita mengenalkan diri kita kepada korban. Terutama ketika dia sadar, kita misalnya kita tepuk pundaknya atau kita sapa dia ya, maaf Mbak atau Mas, saya Melia misalnya ya, saya lihat Mas atau Mbak luka di sini, bolehkah saya menolong Mas atau Mbak, berkenankah saya tolong? Kita minta persetujuan korban. Jika dia tidak setuju, sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan tindakan ke dia maksudnya. Nah, kemudian jangan lupa kita harus melindungi diri kita sebagai penolong dari terjangkitnya infeksi kuman dan penyakit, misalnya hepatitis B, HIV, atau yang sekarang ini COVID-19 misalnya. Nah, seperti apa pencegahannya? Yang pertama, mencuci tangan, kemudian kita menggunakan APD. APD itu dari sarung tangan, kemudian masker juga. Jadi usahakan dua hal itu sudah kita penuhi. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau pada kejadian darurat yang mungkin terjadi di tempat kerja. Yang pertama adalah pingsan. Sering ya, atau kadang-kadang ada teman atau rekan kerja kita yang pingsan. Nah, pingsan itu apa? Pingsan adalah kehilangan kesadaran sementara. Apa penyebabnya? Kurangnya aliran darah ke otak. Korban pingsan biasanya akan kembali dalam waktu yang singkat. Nah, apa penyebab pingsan? Bisa jadi kecemasan, stres, nyeri, kemudian kurang masukan nutrisi, tidak sarapan misalnya ya, atau berdiri terlalu lama. Bisa jadi ketika upacara bendera atau ada seremoni yang kita berdiri terlalu lama. Nah, bagaimana penanganannya? Yang pertama tentu saja kita baringkan korban di tempat yang aman ya. Periksa nafas korban. Jika bernafas, angkat kaki korban 30 cm seperti gambar ini. Jangan lupa dilonggarkan pakaian yang dia kenakan, mungkin ada ikat pinggangnya, atau kalau kerudung misalnya terlalu ini kita longgarin sedikit. Kemudian awasi jalan napas, kemudian monitor korban sampai sadar, dan jika tidak sadar dalam waktu yang singkat, segera hubungi medis. Karena tadi pingsan itu hanya sebentar. Nah, kemungkinan yang kedua yang bisa terjadi adalah sprain dan strain atau terkilir, atau dalam bahasa Banjarnya itu kusilahu. Nah, sprain adalah tarikan atau cedera pada ligamen, sedangkan strain adalah tarikan atau cedera pada otot dan tendon. Apa tanda-tandanya dan gejalanya? Yang pertama, nyeri, kemerahan, pembengkakan, memar, gangguan pergerakan. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi naik tangga mungkin, atau lantai licin, atau ada halangan sesuatu di lantai dan lain-lain.
penanganannya bisa dilakukan 4 langkah ini yang kalau disingkat unik jadi RICE ya. Rest, istirahatkan, kemudian ice, kompres dengan air 10 menit, compression, perban elastis, dan elevation atau tinggikan seperti di gambar ini. Ada 4 langkah. Nah, tolong diingat-ingat ini karena kemungkinan terjadinya strain atau sprain ini lebih banyak ya hubungannya. Nah, berikutnya dislokasi. Ini agak sedikit lebih seram sedikit ya dibanding tadi. Apa itu dislokasi? Suatu kondisi cedera di mana tulang terlepas dari sendi. Nah, penyebabnya bisa jadi kondisi penyakit pada persendian. Jadi memang ada penyakit pada persendian, kecelakaan atau cedera bisa juga. Nah, tandanya atau gejalanya nyeri, tidak dapat digerakkan, kelainan bentuk atau melintir, kemudian kehilangan sensasi. Ini gambarnya. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yang pertama tentu saja tenangkan korban, karena korban pasti lebih panik dibanding kondisi yang kedua tadi ya. Tenangkan korban, kemudian sangga daerah yang cedera dengan bidai seperti ini, imobilisasi, kemudian cari bantuan medis segera. Jangan coba memasukkan atau mengembalikan tulang ke posisi semula. Misalnya kita bisa ya, oh ini kayaknya janggal nih tulangnya harus dikembalikan segera, jangan. Kemudian juga yang perlu diingat, jangan pindahkan korban kecuali harus. Harusnya itu contohnya ada kebakaran, nah itu kan harusnya kita segera pindah. Kalau tidak ya jangan. Nah, ini beberapa contoh pemindaian yang bisa dilakukan. Kondisi yang keempat yang mungkin terjadi adalah luka bakar. Luka bakar bisa saja terjadi di kulit ya, mengenai kulit. Karena kita pahami dulu fungsi kulit itu sebagai pelindung, pengatur suhu, persyaratan. Itu gambar jaringan kulit. Nah, apa saja penyebab luka bakar? Bisa jadi panas, listrik, kimia, radiasi, bahkan dingin yang ekstrim itu bisa menyebabkan luka bakar. Ini beberapa contoh gambarnya, agak seram ya. Nah, penanganannya seperti apa? Karena dia panas, maka yang pertama dinginkan. Kemudian proses pendinginan dengan air mengalir sampai nyeri berkurang sekitar 10 menit. Jangan lupa lepaskan perhiasan yang ada, cincin, misalnya gelang, jam tangan, dan lain-lain. Kemudian tutup dengan kain bersih. Dan kalau tadi penyebabnya listrik, maka kita harus hati-hati juga ketika menolongnya. Nah, yang kelima, keracunan. Racun itu apa? Racun itu suatu zat yang jika masuk ke dalam tubuh, termakan atau terserap ke dalam kulit dalam jumlah cukup dapat menyebabkan kerusakan permanen. Cara racun masuk ke dalam tubuh bisa terhirup, hidung mungkin yang terserap, tertelan, mulut, terinjeksi bisa juga. Nah, ini dia jenis racun. Ada obat dan alkohol, produk pembersih, produk perkebunan, tanaman beracun. Jadi tanaman juga ada yang beracun lah. Bakteri yang meracuni makanan. Jadi bakterinya meracuni makanan, kita makan makanan itu. Atau virus yang meracuni makanan. Itu beberapa gambarnya. Nah, ini tanda dan gejalanya. Biasanya keracunan itu gampang dikenali. Yang pertama itu muntah. Kadang-kadang mengandung darah, kemudian disertai diare. Kram perut, rasa terbakar dan nyeri pada perut, dan kalau pada umumnya tuh ada tempat racun yang telah kosong di sekitar korban, botolnya, mungkin kalengnya dan lain-lain. Kemudian bisa jadi dalam tingkat yang sangat parah itu ada gangguan kesadaran dan kejang. Nah, penanganannya jika korban sadar, kita bisa tanya, kamu tadi habis makan apa, habis menelan apa, habis terhirup apa, atau habis kalau dia anak-anak misalnya habis main apa, habis megang apa, zat apa yang tertelan, jika mungkin jumlah dan waktunya kita tanyakan, seberapa banyak dia memasukkan. Kemudian panggil bantuan medis, dan informasi yang kita dapatkan tadi kita berikan selengkapnya kepada medis. Monitor dan catat tanda-tanda vital korban sambil menunggu bantuan medis datang, karena biasa kan perlu waktu ya medis sampai. Jangan pernah secara sengaja merangsang korban untuk muntah, jadi kita nggak usah beri coba-coba yang lain, gitu. Tunggu aja medis. Jika korban tidak sadar, kita periksa pernapasan dan buat pada posisi miring. Kemudian jika ada bahan kimia di mulut korban atau mungkin di bagian lainnya, kita lindungi diri kita, jangan lupa dengan masker pelindung ketika memberi bantuan nafas. Misalnya kita beri bantuan pernapasan, jangan lupa kita juga harus menjaga keamanan diri kita sendiri. Tadi prinsip menolong jangan dilupakan. Nah, ini keracunan obat. Jadi bisa saja obat juga membuat kita keracunan.
Bisa penyalahgunaan obat yang diresepkan atau mungkin beli secara bebas. Ini dapat juga menyebabkan ketergantungan obat. Dan tentu saja efeknya bervariasi ya, tergantung pada jenis obat dan bagaimana cara mengonsumsinya. Nah, yang perlu diingat, sementara kita menunggu bantuan datang, kita lihat kontainer obat yang digunakan. Untuk apa nih? Kita cek ya, biar kita bisa cepat mengetahui dia habis menelan apa. Itu juga membantu pertolongan selanjutnya. Nah, jika korban sadar, bantu korban supaya merasa nyaman sambil kita tanya tadi habis menelan apa, minum obat apa. Panggil bantuan medis, monitor, catat tanda vital, tingkat kesadaran pernapasan, dan denyut nadi, itu sangat penting. Kemudian simpan contoh obat, biasanya ada di samping gitu ya kalau orang habis menelan obat-obatan, atau termasuk juga muntahan korban, dan itu kita berikan pada petugas ketika mereka datang. Nah, selanjutnya ini saya akan kasih tahu isi kotak P3K, karena terkait dengan pertolongan pertama tadi tentu kita memerlukan kotak P3K. Nah, ini yang seringkali orang banyak salah paham. Kotak P3K diisi macam-macam obat. Nah, padahal kotak P3K isinya bukan obat, karena dia bukan kotak obat. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaannya. Isinya apa aja? Dari kasa steril, perban, plester, kapas, kain, gunting, peniti, sarung tangan, masker, pinsa, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik, aquades, pulpidon, iodin, alkohol 70%, buku panduan P3K, buku catatan, sampai daftar isi kotak. Dan jangan lupa kotak itu juga ada kategorinya. Ada kotak A, kotak B, kotak C, tergantung pada jumlah tenaga kerja di sana ya. Untuk 25 itu kotak A, 50 kotak B, 100 itu kotak C. Jadi kita tidak sembarangan. Jadi nggak ada nih kalau di dalam sini misalnya obat mah, obat sakit gigi, obat penahan nyeri, itu yang nggak ada. Salah kalau ada di situ. Nah, ini contoh saja beberapa peralatan transport atau evakuasi kalau memang korban itu harus segera dievakuasi. Yang ini tandu kalau korban itu nggak boleh bergerak, ya, nggak boleh ada gerakan. Kalau ini korban terletak di lantai, jadi kita bisa langsung mengikannya ya, karena kita perlu memindah. Nah, yang ini yang paling banyak biasanya dipakai karena dan di situasi korbannya banyak, karena ini hanya memerlukan 2 orang untuk mengangkatnya, agak lebih simpel. Nah, ini adalah contoh SOP, prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan. Harapannya nanti kita bisa menerapkan ini. Dari mana? Ini dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa membuatnya menjadi bentuk standar operasional prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan seperti ini. Ini contoh yang dibuat oleh salah satu lembaga pendidikan ya, dan ini formatnya seperti ini. Yang diambil contoh di sini adalah memar. Jadi pertolongan pertama pada memar. Di sini ada tahapan-tahapannya. Kemudian di bawah itu ada luka parut juga. Nah, dari yang beberapa contoh tadi bisa kita terapkan menjadi SOP seperti ini. Jadi setiap kita di tempat kerja itu punya SOP, sehingga ketika menolong orang itu jelas ada SOP-nya. Nah, baiklah, sebelum kesimpulan, saya memberikan sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin ada satu barangkali pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan. Silakan. Oh, baik. Perkenalkan, nama Agung Musida. Ingin bertanya, tadi sudah menjelaskan beberapa kemungkinan kecelakaan kerja dan kecelakaan di tempat kerja. Bagaimana upaya pencegahan kecelakaan kerja yang bisa dilakukan? Luar biasa pertanyaannya. Siapa tadi? Musidah ya? Keren sekali pertanyaan Musidah, luar biasa. Itu sangat tajam jawabannya ya Musidah ya. Tapi dalam waktu yang singkat saya coba jawab. Bagaimana cara mencegah? Karena seringkali kita dengar lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada 3 ya. Pertama dengan pengendalian bahaya, kemudian dengan pengawasan atau kontrol, kemudian yang ketiga dengan manajemen. Jadi ada yang disebut manajemen K3. Nah, pengendalian bahaya itu misalnya saya satu saja yang sudah tadi yang keseleo tadi ya, kita bisa terapkan dengan mengamankan daerah tempat kerja. Jadi kita lihat ada tangga misalnya, karyawan kita harus naik tangga. Jadi kita pastikan tangga itu tidak licin. Mungkin kita taruh sesuatu benda alat yang mengurangi licinnya tangga tersebut misalnya. Nah, jadi lebih pada kita mengontrol bahaya itu sedapat mungkin supaya bahaya itu tidak menyebabkan kecelakaan bagi
perusahaan yang bertanggung jawab untuk memiliki manajemen K3-nya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menerapkan 3 hal tadi, kalaupun masih terjadi juga, karena ini kan di luar kendali kita, di luar rencana kita, maka ini yang bisa kita lakukan. Yang tadi. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya simpulkan. Yang pertama, simpulan kita adalah pertolongan pertama pada kecelakaan tempat kerja sudah ada aturannya, sudah ada acuannya tadi. Kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan awal saja yang cepat, tepat sebelum bantuan yang sesungguhnya datang. Kemudian terakhir ada beberapa prosedur pertolongan pertama yang bisa kita jadikan SOP untuk diikuti. Nah, sekarang saya ingin aplikasi untuk pertanyaan. Tadi Mas sudah bertanya, sekarang giliran saya bertanya. Dari beberapa penjelasan tadi, mengapa pertolongan pertama perlu dilakukan? Izin jawab. Ya, Mas Adi. Karena kejadian gawat darurat itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Luar biasa, sangat memperhatikan Mas Hakim ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Hakim? Ya, luar biasa. Mungkin ada yang menambahkan? Izin menambahkan Bu, Ya. termasuk di tempat kerja dan bisa saja menimpa para pekerja. Karena 2 hal itu, maka pertolongan pertama perlu dilakukan. Luar biasa. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan ini di lembar jawaban yang sudah disediakan oleh panitia. Langsung saja menulis jawabannya, jangan lupa tulis nama. Silahkan diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini ya. Langsung jawabannya saja. Ada 2 pertanyaan yang ada di slide. Gampang ya pertanyaannya, kalau memperhatikan pasti dapat. Ya, gimana? Sudah? Sudah dikumpulkan? Luar biasa. Mantap jawabannya, sepertinya ini benar semuanya. Nanti saya koreksi. Nah, ini ada tugas tambahan terkait dengan penggunaan APAR. APAR itu alat pemadam kebakaran ringan, seperti yang ada di depan kita mau masuk tadi, yang warna merah itu. Nah, APAR itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam yang dia sesuai dengan penggunaan, sesuai jenis kebakarannya. Nah, tugasnya adalah sebutkan beberapa jenis APAR serta penggunaannya. Jawabannya dikirim melalui email saja, jadi tidak dikerjakan sini, kerjakan di rumah, boleh dikirim lewat email, boleh dicatat dulu emailnya bagi yang belum dicatat. Paling lambat 10 Juni atau 5 hari setelah pelatihan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran para peserta semua. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bertemu di pelatihan yang lain dan di sesi yang lain. Saya Media Lima mengucapkan terima kasih banyak.